Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram sistem marketing. Nah, yang pertama itu ada kelola kampanye pemasaran, di mana di sini aktornya yaitu staf marketing dan manajemen marketing. Lalu ada kelola laporan pemasaran, di mana di sini aktornya staf marketing dan manajemen marketing. Tapi di sini memiliki include yaitu evaluasi laporan pemasaran tiap bulan yang bakal disajikan laporannya ke manajemen marketing. Lalu ada kelola data pelanggan, di mana aktornya itu staff marketing dan manajemen marketing. Lalu ada visualisasi hasil kampanye, di mana di sini sistem akan memvisualisasi hasil kampanye yang diterima oleh staff marketing dan juga manajemen marketing. Lalu di sini juga ada koordinasi kampanye, di mana di sini dilakukan oleh aktornya, divisi lain, dan manajemen staff marketing. Lalu di sini ada use case skenario, di mana yang pertama itu ada kelola kampanye pemasaran. Primary aktornya sendiri adalah staff marketing, terus secondary-nya ada manajemen marketing. Lalu stakeholder dan interest-nya itu di mana staff marketing mengatur kampanye dengan efektif dan manajemen memantau kampanye yang aktif. Lalu brief description-nya, use case ini menjelaskan bagaimana staff marketing mengatur kampanye dengan efektif dan bagaimana manajemen memantau kampanye yang aktif. Triggernya itu yaitu staff marketing ingin mengatur kampanye baru atau memperbarui yang lama. Type-nya eksternal. Lalu normal flow event-nya di sini ada pertama, staff marketing itu login ke sistem, lalu membuka menu kelola kampanye, terus membuat kampanye baru atau mengedit kampanye yang ada, lalu dia akan menyimpan data kampanye dan menampilkannya ke daftar kampanye yang baru. Yang kedua ada kelola laporan pemasaran. Yang primary aktornya itu staff marketing, lalu secondary aktornya itu manajemen marketing, di mana stakeholder dan interestnya itu staff marketing itu ingin menyusun laporan pemasaran dan manajemen yang membaca dan evaluasi laporan pemasaran. Brief description-nya itu case ini menjelaskan bagaimana staff marketing menyusun laporan pemasaran dan bagaimana manajemen membaca dan mengevaluasi hasil laporan pemasaran. Triggernya itu ketika kampanye sudah selesai dan ada data baru, dimana ini normal flow-nya itu staff marketing login dulu ke sistem, lalu staff marketing membuka menu kelola laporan, terus membuat laporan baru atau memperbarui laporan yang ada, lalu menyimpan laporan dan sistem menyajikan laporan terbaru. Lalu yang ketiga itu ada kelola data pelanggan. Primary aktornya itu staff marketing dan secondary aktornya itu manajemen marketing, di mana staff marketing itu stakeholder dan interestnya menganalisa data pelanggan dan manajemen memeriksa data pelanggan. Brief description-nya, manajemen use case ini menjelaskan bagaimana staff marketing yang menganalisa data pelanggan dan bagaimana manajemen memeriksa data pelanggan. Lalu normal flow event-nya itu staff marketing login ke sistem, staff marketing membuka menu kelola data pelanggan, lalu bisa menambah, memperbarui atau hapus data pelanggan, lalu menyimpan perubahan dan sistem menampilkan data terbaru. Terus ada koordinasi kampanye, di mana primary aktornya itu staff marketing dan manajemen marketing, di mana stakeholder dan interestnya itu staff marketing mengkoordinasi divisi lain tentang hasil kampanye, lalu divisi lain mengeksekusi hasil kampanye. Case ini menjelaskan bagaimana staff marketing mengkoordinasi hasil kampanye kepada divisi lain dan bagaimana divisi lain mengeksekusi hasil kampanye. Lalu normal flow event-nya itu staff marketing login ke sistem, staff marketing membuka data hasil kampanye yang telah dihasilkan, staff marketing menyiapkan atau memilih data yang akan dikirim ke divisi lain, ke marketing mengirim data hasil kampanye ke divisi lain, terus divisi lain akan menerima dan memeriksa data hasil kampanye, divisi lain mengkonfirmasi penerimaan data atau memberikan umpan balik, lalu sistem mencatat riwayat koordinasi kampanye. Yang terakhir ada visualisasi hasil kampanye, di mana primary aktornya itu sistem, secondary-nya aktornya manajemen marketing dan staff marketing. Stakeholder dan interestnya itu sistem menampilkan hasil visualisasi hasil kampanye dan manajemen marketing itu membaca atau melihat visualisasi hasil kampanye. Brief description-nya itu ini menjelaskan bagaimana sistem menampilkan visualisasi hasil kampanye dan bagaimana manajemen marketing, staff marketing membaca atau melihat visualisasi hasil kampanye. Untuk normal flow event-nya itu staff marketing login ke sistem, terus membuka menu laporan menu kelola kampanye, staff marketing membuka menu hasil kampanye, terus sistem memproses data kampanye, menampilkan grafik atau chart hasil kampanye. Oke,
Untuk activity diagramnya di sini pertama kelola kampanye. Yang pertama itu user login, lalu sistem akan memvalidasi login, lalu kalau misalkan masuk dia akan buka menu kampanye, kalau tidak itu bakal login kembali, lalu sistem akan menampilkan menu kelola kampanye, terus dimana user bisa input kampanye baru atau mengedit yang lama, lalu bisa simpan, lalu sistem akan menampilkan hasil kampanye baru. Lalu ada activity diagram kelola laporan pemasaran, dimana sama seperti tadi login, lalu dapat membuka menu laporan pemasaran, lalu sistem akan menampilkan menu laporan pemasaran, lalu user akan membuat laporan pemasaran, lalu disimpan dan ditampilkan oleh sistem. Terus ada visualisasi hasil kampanye. Di sini seperti tadi juga harus login, lalu buka menu hasil kampanye, sistem akan memproses data kampanye, lalu akan menampilkan grafik atau chart. Lalu di sini ada kelola data pelanggan, dimana di sini setelah login akan membuka menu data pelanggan, lalu menampilkan menu data pelanggan oleh sistem. Sini dimana bisa menambahkan data pelanggan, edit data pelanggan, atau hapus data pelanggan yang bisa disimpan, lalu sistem akan menampilkan data pelanggan baru. Lalu di sini activity diagram koordinasi kampanye. Setelah login dia akan membuka data hasil kampanye, lalu si user akan mengirimkan data, lalu sistem akan menerima dan memeriksa data, divisi lain akan mengirim umpan balik, lalu sistem akan memeriksa data yang udah diumpan balik tadi, lalu diterima oleh user dan menerima konfirmasi penerimaan, lalu sistem akan mencatat riwayat. Dan yang terakhir ini activity buat flow alternate flow-nya kelola laporan pemasaran, dimana di sini setelah login dia akan buka menu laporan pemasaran, lalu sistem akan menampilkan menu laporan pemasaran, lalu user akan membuat laporan pemasaran. Kalau misalkan akhir bulan dia akan mengevaluasi laporan, kalau tidak dia akan menyimpan laporan, dan sistem akan menerima laporan, sistem akan menampilkan laporan, dan manajemen marketing akan menerima laporan. Untuk perbaikan sendiri, di mana di sini yang akan disederhanakan yaitu divisi lain tidak akan mengkoordinasi kampanye, yaitu cuman langsung bisa lihat dari visualisasi hasil kampanye. Jadi untuk use case skenario dari koordinasi kampanye itu akan dihilangkan. Dia akan bergabung dengan divisi lain, akan bergabung dengan main case visualisasi hasil kampanye. Di sini ada table fungsional dan non fungsional, dimana user story-nya itu yang pertama ada kelola kampanye pemasaran, high priority-nya itu staff login ke sistem, membuka menu kelola kampanye, membuat atau mengedit kampanye, menyimpan data kampanye atau sistem, dan sistem menampilkan daftar kampanye baru. Medium-nya itu validasi data kampanye sebelum disimpan. Low priority-nya fitur draft kampanye sebelum dipubliskan. Terus no priority-nya itu sistem menampilkan statistik performa kampanye secara ringkas. Lalu kelola laporan pemasaran, staff login ke sistem, membuat memperbarui laporan, menyimpan laporan, dan sistem menampilkan laporan terbaru. Medium priority-nya itu membuat atau memperbarui laporan, menyimpan laporan, sistem menampilkan laporan terbaru, sistem meminta evaluasi laporan akhir bulan, sistem menampilkan ringkasan laporan untuk manajemen. Lalu untuk low priority-nya fitur komentar evaluasi pada laporan. Terus priority-nya itu sistem rekomendasi perbaikan laporan berdasarkan data sebelumnya. Terus ada kelola data pelanggan, itu staff login ke sistem, buka menu kelola data pelanggan, itu CRUD data pelanggan, menyimpan perubahan, sistem menampilkan data terbaru. Untuk medium priority-nya itu validasi otomatis data pelanggan. Untuk low-nya riwayat perubahan data pelanggan, dan no-nya itu no priority-nya visualisasi grafik segmentasi pelanggan. Lalu yang keempat visualisasi hasil kampanye, di mana high priority-nya itu staff login ke sistem, membuka menu hasil kampanye, sistem memproses data kampanye, lalu menampilkan grafik hasil kampanye. Untuk mediumnya itu filter data grafik berdasarkan periode jenis kampanye. Lalu low priority-nya itu unduhan grafik dalam format PDF. Untuk no priority-nya itu sistem membandingkan visualisasi antar kampanye otomatis. Lalu di sini ada kebutuhan non fungsional. Pertama itu quality attribute-nya.
performance, di mana sistem harus menampilkan data kampanye, laporan, dan data pelanggan dalam waktu kurang dari 3 detik. Scope atau how-nya itu menggunakan query database teroptimisasi dan change itu permintaan data yang sering diakses. Terus usability yaitu antarmuka harus mudah digunakan oleh staff marketing dan manajemen tanpa pelatihan intensif. Oke, scope how-nya itu desain UI UX yang konsisten dengan icon dan petunjuk yang jelas di setiap menu. Security-nya, sistem harus memastikan hanya pengguna terotorisasi yang dapat mengakses data kampanye, laporan, dan pelanggan. Scope how-nya itu implementasi login dengan autentifikasi username dan password dan enkripsi serta hak akses per peran pengguna. Terus ada reliability, sistem harus tersedia minimal 95% dalam jam kerja Senin sampai Jumat. Scope atau how-nya itu menyediakan pemantauan uptime server dan recovery otomatis jika terjadi gangguan. Terus maintainability, sistem dapat diperbarui modul kampanye, laporan, dan data pelanggan tanpa downtime panjang. Scope atau how-nya itu pemisahan modul melalui arsitektur berbasis layanan agar perbaikan dapat dilakukan per modul. Lalu ada auditability, sistem harus menyimpan log aktivitas pengguna dan selama 6 bulan terakhir. Lalu scope how-nya itu log aktivitas otomatis dicatat pada setiap aksi CRUD yang dilakukan pengguna. Nah, oke, di sini ada kelas diagram. Itu pertama kampanye pemasaran, di mana terdapat ID kampanye, nama kampanye, tanggal mulai, tanggal selesai, deskripsi, dan status. Lalu metodenya itu dapat buat kampanye, edit kampanye, hapus kampanye, lalu tampilkan detail. Untuk laporan pemasaran, di sini ada ID laporan, periode, ringkasan hasil, dan tanggal dibuat. Untuk metodenya dapat buat laporan, edit laporan, tampilkan laporan. Pelanggan, di sini ada ID pelanggan, nama pelanggan, kontak, dan history order. Untuk metodenya itu tambah pelanggan, edit pelanggan, tampilkan data. Nah, untuk user di sini ID user, nama user, terus ada jabatan, username, dan password untuk mengelola login tadi. Lalu di sini metodenya untuk login, logout, dan ubah password. Selanjutnya ada use case skenario. Di sini ada manajer gudang memulai proses dengan mengelola data barang, memberikan instruksi kepada staf gudang untuk mencatat laporan harian. Terus staf gudang mencatat laporan harian dan memberikan laporan tersebut ke manajer gudang. Setelah laporan diterima, manajer memberikan perintah pengiriman barang. Staf kemudian melakukan penginputan data barang ke sistem. Sistem melakukan pengecekan stok. Jika stok tidak cukup, akan muncul notifikasi stok tidak cukup. Jika stok tersedia, proses dilanjutkan. Terus ada stok tersedia, data kemudian disimpan ke sistem. Manajer mencetak laporan final. Terus ada proses delivery, barang kemudian dikirim ke customer dan proses selesai. Pertama-tama ada sistem gudang, aktornya ada staf gudang, manajer gudang, dan delivery. Dikelola gudang digunakan oleh staf gudang dan manajer gudang untuk menangani kegiatan umum di gudang seperti pengecekan dan pengawasan aktivitas gudang. Yang kedua ada kelola data barang, digunakan oleh kedua aktor staf gudang dan manajer gudang untuk menangani data barang, menginclude input data barang. Bagian ini diproses data barang seperti menambahkan atau memperbaharui informasi barang. Terus ada notifikasi stok. Sistem secara otomatis memberi notifikasi saat stok barang mencapai batas tertentu. Terus ada kelola laporan, digunakan oleh staf gudang dan manajer gudang untuk membuat dan melihat laporan terkait operasional gudang. Yang terakhir ada surat jalan. Ini untuk
berkaitan dengan pengiriman barang diakses oleh delivery staf gudang dari manajer gudang untuk membuat, mencetak atau memverifikasi dokumen pengiriman. Selanjutnya ada use case skenario. Di sini ada use case kelola gudang. Primary aktornya ada manajer gudang. Skenario aktornya staf gudang. Use case type-nya main case. Terus ada stakeholder and interest, ada manajer gudang untuk memantau pengelolaan gudang. Staf gudang mengelola sebuah gudang. Brief description-nya, use case ini menjelaskan bagaimana staf manajer gudang mengatur pengelolaan sebuah gudang dan bagaimana staf gudang diberi arahan oleh manajer gudang. Triggernya, manajer gudang memberi arahan kepada staf gudang. Type-nya eksternal. Association manajer gudang, staf gudang. Manajer gudang memberi arahan dan memantau gudang. Bos staf gudang mengecek barang secara menyeluruh. Yang kedua ada use case kelola data barang. Di sini ada primary aktornya manajer gudang, secondary aktornya ada staf gudang. Stakeholder and interest-nya manajer gudang mengatur data barang di gudang. Staf gudang menyiapkan barang. Use case ini menjelaskan bagaimana manajer gudang menyusun atau mengatur barang tersedia, laporan pemasaran, dan bagaimana staf gudang menyiapkan barang sesuai arahan dari manajer gudang. Triggernya, staf gudang menginput barang sesuai arahan dari manajer. Tipe eksternal. Association manajer gudang, staf gudang. Ada include, input data barang, dan notifikasi stok. Sini 1. Manajer gudang memberi perintah kepada staf gudang. 2. Staf gudang menginput barang yang akan dikirim. 3. Jika stok minimum terpenuhi, sistem akan mengirim notifikasi stok ke manajer. 4. Jika stok di bawah minimum, akan mengirim notifikasi ke manajer bahwa stok kurang. Selanjutnya ada use case kelola laporan. Primary aktornya ada manajer gudang, secondary aktornya staf gudang. Stakeholder dan interestnya manajer gudang mengelola semua laporan data barang staf gudang dan catat laporan. Brief description, use case ini menjelaskan bagaimana manajer gudang yang mengelola data laporan dan bagaimana data barang dicatat oleh staf gudang. Triggernya, hasil kampanye berhasil. Association manajer gudang dan staf gudang. Alternate flow, staf gudang mencatat barang apa saja yang masuk dan keluar. 2. Manajer gudang menerima laporan tersebut. 3. Laporan pun dicetak. Selanjutnya ada use case surat jalan. Primary aktornya manajer gudang, secondary aktornya delivery. Stakeholder dan interestnya manajer gudang memberikan surat perintah jalan. Delivery melakukan pengiriman barang. Brief description, use case ini menjelaskan bagaimana staf gudang memberikan arahan kepada delivery untuk mengirimkan barang yang sudah diproses. Triggernya, mengirimkan barang. Tipe eksternal. Association manajer gudang, delivery. Alternative flow, manajer gudang memberikan surat perintah jalan kepada delivery. 2. Delivery akan segera mengirim barang sesuai arahan dari manajer. Pertama-tama ada sistem gudang, aktornya ada staf gudang, manajer gudang, dan delivery. Di kelola gudang digunakan oleh staf gudang dan manajer gudang untuk menangani kegiatan umum di gudang seperti pengecekan dan pengawasan aktivitas gudang.
Yang kedua ada kelola data barang, digunakan oleh kedua aktor staf gudang dan manajer gudang untuk menangani data barang, menginclude input data barang. Bagian ini diproses data barang seperti menambahkan atau memperbaharui informasi barang. Terus ada notifikasi stok, sistem secara otomatis memberi notifikasi saat stok barang mencapai batas tertentu. Terus ada kelola laporan, digunakan oleh staf gudang dan manajer gudang untuk membuat dan melihat laporan terkait operasional gudang. Yang terakhir ada surat jalan. Ini untuk berkaitan dengan pengiriman barang diakses oleh delivery staf gudang dari manajer gudang untuk membuat, mencetak atau memverifikasi dokumen pengiriman. Pertama-tama ada sistem gudang, aktornya ada staf gudang, manajer gudang, dan delivery. Dikelola gudang digunakan oleh staf gudang dan manajer gudang untuk menangani kegiatan umum di gudang seperti pengecekan dan pengawasan aktivitas gudang. Yang kedua ada kelola data barang, digunakan oleh kedua aktor staf gudang dan manajer gudang untuk menangani data barang, menginclude input data barang. Bagian ini diproses data barang seperti menambahkan atau memperbaharui informasi barang. Terus ada notifikasi stok, sistem secara otomatis memberi notifikasi saat stok barang mencapai batas tertentu. Terus ada kelola laporan, digunakan oleh staf gudang dan manajer gudang untuk membuat dan melihat laporan terkait operasional gudang. Yang terakhir ada surat jalan. Ini untuk berkaitan dengan pengiriman barang diakses oleh delivery staf gudang dari manajer gudang untuk membuat, mencetak atau memverifikasi dokumen pengiriman. Selanjutnya ada kelas diagram. 1. Manajer gudang, tipe kelas aktor atau kontrol. Metode beri arahan, memberi instruksi ke staf gudang. Kelola data barang, mengatur data barang. Kelola laporan, memproses laporan dari staf. Buat surat jalan, membuat surat jalan untuk proses pengiriman. Relasinya memberi arahan ke staf gudang, menerima dan mencetak laporan dari laporan yang dibuat oleh staf gudang. Membuat surat jalan. Kedua, staf gudang. Metode terima arahan, menerima arahan dari manajer. Input data barang ke sistem. Catat laporan, mencatat laporan untuk manajer. Relasinya mencatat laporan ke laporan yang ditugaskan oleh staf gudang. Menginput data ke barang. Yang ketiga adalah laporan, atributnya ada ID string, tanggal, date, isi string. Metode buat laporan, membuat laporan. Cetak laporan, untuk mencetak sebuah laporannya relasinya dihasilkan dari cetak staf gudang dan manajer gudang. Keempat ada barang, atribut, ID string, nama, string, stok, integer. Metode cek stok, mengecek ketersediaan sebuah barang. Update stok, memperbarui jumlah stok. Relasinya diinput oleh sebuah staf gudang. 5. Surat jalan, atribut, ID, string, tujuan, string, tanggal kirim, date. Metode buat surat, membuat surat jalan. Relasinya dibuat oleh manajer gudang, digunakan oleh delivery. Yang keenam, delivery. Metode kirim barang, mengirim barang berdasarkan surat jalan. Relasi melakukan pengiriman barang berdasarkan surat jalan. Relasi antar kelas
asosiasi panah lurus, menggambarkan hubungan kerja atau komunikasi antar objek. Dependensi panah putus-putus, menggambarkan ketergantungan atau pemanggilan metode di kelas lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sistem produksi PT BIT. Nah, di sini untuk aktor ada kepala bagian produksi, ada staf produksi, ada engineering, dan staf marketing. Terakhir ada staf gudang. Nah, untuk main case-nya di sini ada mengelola data produksi, mengelola data inspeksi, mengelola data laporan, mengelola data karyawan, dan ada mengelola surat SPK. Nah, di sini untuk extendnya ada surat pengajuan permintaan produksi, selanjutnya ada surat permintaan pengajuan barang, dan selanjutnya ada surat permintaan pengajuan perbaikan mesin. Baik, di sini untuk di staf produksi melakukan mengelola data produksi, begitupun kepala bagian. Nah, selanjutnya staf produksi mengelola data inspeksi, Nah, kepala bagian produksi juga mengelola data inspeksi. Selanjutnya ada mengelola data karyawan. Nah, sini staf produksi mengelola data karyawan, begitupun juga kepala bagian produksi. Nah, selanjutnya ada mengelola data laporan. Staf produksi mengelola data laporan. Di sini kepala bagian juga mengelola data laporan. Nah, untuk mengelola surat SPK di sini ada kepala bagian mengelola surat SPK, lalu engineering mengelola surat SPK, setelah itu staf marketing mengelola SPK, dan yang terakhir ada staf gudang mengelola SPK. Ini tujuannya adalah ketika ada urgensi, maka surat SPK pengelolaan surat SPK akan berjalan. Nah, baik, selanjutnya kita akan kepada usulan perbaikan di use case diagramnya. Nah, berikut ini adalah sistem produksi PT BIT, usulan perbaikannya. Di sini ada main case mengelola harian, menginput data produksi dan inspek. Selanjutnya ada menginput data karyawan dan menginput jadwal perbaikan mesin. Lalu ada login dan juga surat perintah kerja. Nah, di sini staf produksi mengakses kepada mengelola harian dan juga menginput data produksi dan inspek, menginput data karyawan, menginput jadwal perbaikan mesin. Nah, main case tersebut nggak include kepada login. Nah, selanjutnya di sini ada main case surat perintah kerja. Nah, di sini aktornya adalah ada kepala bagian produksi, engineering, marketing, dan staf gudang. Nah, aktor-aktor berikut akan berjalan ketika ada sebuah urgensi yang emang butuh gitu. Contohnya ketika ada barang yang emang customer pengen di hari A, maka semua itu akan berjalan langsung gitu. Nah, untuk di sini kepala bagian juga bisa mengelola laporan harian. Jadi bagian kepala bagian produksi bisa melihat laporan-laporan apa saja yang ada di bagian produksi tersebut. Seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya saya akan melanjutkan kepada activity diagram. Nah, baik, di sini untuk di activity di sini ada marketing dan kepala bagian. Nah, untuk di bagian marketing sini memberikan surat SPK. Nah, selanjutnya kepala bagian menerima surat SPK tersebut. Nah, selanjutnya kepala bagian memberikan instruksi kepada staf produksi untuk melakukan produksi tersebut. Nah, setelah itu memberikan laporan setelah melakukan produksi tersebut.
Setelah melakukan itu, kepala bagian akan mengirimkan sebuah laporan kepada marketing. Nah, misalkan si barang produksi tersebut udah sesuai dengan ketentuannya atau tidak, maka jika di ACC, marketing akan mengasih sampel kepada customer. Dan jika tidak, maka marketing akan mengajukan ulang untuk berproduksi gitu. Produksi lagi gitu. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan membuatkan sistem activity untuk perbaikannya. Nah, berikutnya di sini untuk activity diagramnya, untuk perbaikannya di sini ada sistem kepala bagian, sistem, dan staf gudang. Nah, di sini kepala bagian produksi login. Nah, jika ada kesalahan, maka sistem akan mengajukan untuk melakukan login kembali. Nah, setelah itu jika di ACC, maka kepala bagian akan mengajukan surat SPK kepada staf gudang. Nah, untuk melalui sistemnya di sini sistem meng-request. Setelah itu staf gudang akan menerima surat SPK tersebut. Nah, setelah itu melihat SPK tersebut. Jika di ACC, maka staf gudang tersebut akan mengirimkan barang tersebut. Nah, jika tidak, di sini sistem akan memvalidasi bahwa akan mengkonfirmasi kepala bagian akan mengkonfirmasi ke marketing jika tidak ada barang yang sesuai dengan permintaan marketing tersebut. Nah, setelah itu nge-request, setelah itu kepala bagian akan mengajukan ulang kepada sistem untuk merequest lagi ke staf gudang tersebut. Nah, lalu di sini akan divalidasi oleh sebuah sistem. Nah, lalu setelah itu selesai. Nah, berikutnya di sini ada activity kepala produksi dan staf produksi. Dan di sini kepala produksi memberikan sebuah SPK kepada bagian produksi untuk melakukan produksi. Nah, di sini untuk staf produksi ya akan menerima SPK tersebut. Setelah itu akan mengecek ketersediaan barang, apakah barang yang diminta itu sesuai atau barang yang diminta itu ada atau tidak gitu. Nah, setelah itu melakukan produksi. Setelah melakukan produksi, nah di sini tuh akankah ada produksi atau tidak gitu. Karena jika tidak ada barang tersebut, maka produksi tidak akan berjalan. Nah, jika berjalan, maka staf produksi akan menyalakan mesin produksi lalu mengecek kualitas produksi. Setelah itu membuat laporan harian. Nah, setelah itu kepala produksi akan melihat laporan produksi, akan menerima laporan produksi lalu akan melihat laporan tersebut. Seperti itu. Nah, di sini mungkin banyak yang data-data lain itu selain dari laporan sebuah produksi gitu. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sebuah kelas diagram. Nah, kelas diagram tuh jadi isi yang ada pada sistem-sistem yang telah saya buat gitu. Nah, bisa kita lihat ya. Di sini ada sebuah contoh. Ada prioritas dan isinya di situ ada low, medium, high, dan urgent. Nah, untuk SPK status di sini ada draft, approved, dan reject gitu. Nah, untuk produksi status di sini ada pending, in progress, selesai, dan tolak gitu. Lalu untuk role di sini ada staf produksi, kepala bagian produksi, marketing, engineering, dan staf gudang gitu, seperti itu.
Lalu di sini untuk user, nah di sini ada ID string, ada username menggunakan string, password juga menggunakan string, dan role ada role. Nah untuk di login di sini ada boolean true atau false. Nah untuk di SPK di sini ada ID string, jenis produk menggunakan string, spesifikasi menggunakan data string. Nah, untuk jumlah di sini menggunakan data integer. Nah, untuk date di sini menggunakan date. Untuk status SPK, status menggunakan SPK status. Nah, di sini ada setuju atau tolak seperti itu. Lalu menghasilkan produksi di sini ada ID menggunakan data string, untuk tanggal menggunakan date, untuk jumlah produksi ini menggunakan data integer. Untuk kualitas di sini menggunakan string. Nah, untuk status menggunakan produksi status. Nah, di sini ada mulai dan cek kualitas. Lalu setelah itu ada jadwal perbaikan. Nah, di jadwal perbaikan di sini ada ID menggunakan string dan ID mesin menggunakan string dan deskripsi menggunakan string. Untuk prioritas menggunakan prioritas. Nah, untuk jadwal menggunakan date seperti biasa. Nah, di sini juga ada simpan gitu untuk metodenya. Lalu di sini ada laporan perbaikan. Apa aja sih isinya? Di sini ada ID string, ada ID mesin string, deskripsi masalah. Lalu ada tindakan menggunakan string, status menggunakan string. Lalu metodenya di sini ada kirim laporan. Nah, yang terakhir di sini ada laporan harian. Apa aja sih isinya? Di sini ada ID menggunakan string, tanggal menggunakan date, shift menggunakan string, target produksi menggunakan integer, realisasi produksi menggunakan integer, hasil inspeksi menggunakan string, terus tanda kendala menggunakan string, tindakan perbaikan menggunakan string, dan untuk metodenya menggunakan. Nah, di sini ada simpan gitu seperti itu. Nah, mungkin hasil wawancara yang saya lakukan di PT BIT kemarin hanya lebih ke itu yang kami lakukan itu selama wawancara, dan data yang kami dapat seperti itu. Nah, mohon maaf mungkin jika ada kesalahan. Pemaparan yang bisa saya sampaikan mungkin cukup sampai segini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata dalam berucap gitu, seperti itu. Karena saya juga masih belajar gitu. Nah, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.